Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Masya Allah ya, kita bersyukur kepada Allah karena dialah Allah Ta'ala yang telah menjumpakan kita pada maghrib ini. Semoga perjumpaan kita ini menjadi asbab hidayah, amin. Jadi hadirin sekalian, saya yakinnya seluruh manusia ini, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti menginginkan kebahagiaan. Betul nggak Pak? Kebahagiaan macam apa yang diinginkan hadirin sekalian? Kebahagiaan yang sempurna, bukan kebahagiaan yang terkesan oleh suasana dan keadaan. Hari ini kita bahagia, tapi lihat-lihat kondisi Pak. Pas lagi banyak duit bahagia, pas lagi nggak punya duit mulai hilang kebahagiaan. Sementara hadirin mulia, orang beriman itu hebat. Allah berikan dia kebahagiaan di setiap suasana dan keadaan. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka tidak ada kaitannya dengan pemberian Allah dan tidak ada kaitan dengan suasana dan keadaan. Itu orang beriman. Kebahagiaan orang beriman itu berhubungan dengan ketaatan dia kepada Allah, berhubungan dengan perintah-perintah Allah, bukan berhubungan dengan pemberian Allah Pak. Kalau berhubungan dengan pemberian Allah, kadang Allah beri banyak, kadang Allah beri sedikit, kadang Allah kayakan, kadang Allah miskinkan. Gimana dong? Orang beriman gak peduli Pak. Ketika dia kaya, dia tahu ada perintah Allah dalam kekayaan, maka Allah bahagiakan orang beriman yang kaya. Begitu juga ketika orang beriman yang miskin, dia tahu apa perintah Allah kepada orang yang miskin. Jadi kebahagiaan ini mestinya harus kita kaitkan dengan perintah Allah, bukan kaitkan dengan keadaan tadi. Hari ini karena kita salah faham hadirin mulia, maka kebahagiaan kita nggak istiqamah. Kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Tapi orang beriman di saat-saat terburuk dalam kehidupannya, di saat terancamnya nama baiknya, digibah orang, difitnah orang, Allah bahagiakan orang beriman. Kenapa? Orang beriman tahu apa perintah Allah ketika digibah. Apa Pak? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah berikan kita pahala tanpa bersusah payah. Ketika Allah beri kemiskinan, apa perintah Allah kepada orang miskin? Jangan meminta kepada makhluk, jangan berharap sama makhluk. Ya, ketika orang-orang miskin yang beriman hadirin sekalian, dia taati perintah Allah, maka Nabi berjanji orang-orang miskin yang beriman ini akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya yang bersyukur. Paham Pak? Jadi kalau ada hari ini yang tidak bahagia di majelis ini, yang galau, yang gelisah, yang susah, itu bukan karena keadaan kita Pak. Itu karena kita tidak tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan itu. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta, Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Iya Bang, nggak jelas nih suaranya. Ini jelas nggak? Saya lihat nggak ada ekspresi yang mendengarkan. Ini paling penting Pak dalam dakwah zaman sekarang ini. Audio ini nomor 1 Pak. Mau sebagus apapun tausiah, ceramah, bacaan Quran orang, kalau ini rusak Pak, nggak ada kesan. Dan yang mubayin, yang tukang ceramah jadi keringatan. Udah teriak-teriak tuh orang nggak ada ekspresi. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Udah, audionya udah aman nih. Yang di belakang dengar gak suara saya? Jelas Pak? Ibu-ibu di atas jelas gak? Itu yang paling penting tuh, jelas. Allahu Akbar.
Makanya dalam satu hadis qudsi, hadirin sekalian, Allah menjelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Itu cluenya, Pak. Maka bagi orang beriman tidak masalah kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Ingin terkenal, ingin jadi pejabat, ingin jadi PNS, tipu sana, tipu sini, sogok sana, sogok sini. Mendingan mati aja, Pak. Apa gunanya hidup di dunia tapi terlaknat? Allah benci. Dan penilaian orang nggak penting, Pak. Yang penting itu penilaian Allah. Apa artinya seluruh dunia mengatakan kamu hebat, kamu mulia, tapi Allah katakan enggak, gimana? Nah, makanya yang penting itu apa? Penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis saja sekalian, usahakanlah iman kalian, kata Nabi. Tingkatkanlah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Bapak-bapak mau enggak imannya meningkat terus, naik terus, naik terus? Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Ayo suara-suaranya yang keras. La ilaha illallah. Ini masjid menggema suaranya. Tapi jelas ya yang saya sampaikan ya. Kebahagiaan orang beriman di mana? Dalam mentaati Allah dan Rasulnya, di dalam perintah Allah, bukan di dalam pemberian Allah. Jadi terserah orang beriman, diberi, nggak diberi, dikasih banyak, dikasih dikit, orang beriman tetap bahagia. Bahkan di dalam api Allah bahagiakan kekasihnya, Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita kok rumahnya ber-AC, spring bednya bagus, karpetnya tebal, tapi kok tak bahagia, kan aneh, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar bahagia, Pak. Berapa hari? 40 hari, 40 malam di dalam kobaran api. Satu helai rambut pun tak terbakar. Ternyata api itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Api itu makhluk. Pisau tidak bisa melukai tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Air sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Kita harus yakin itu, Pak. Ibunda Nabi Musa alaihissalam meletakkan bayinya Nabi Musa di dalam sebuah keranjang, kemudian dihanyutkan. Apa keinginan ibunya Nabi Musa? Supaya ini keranjang menjauh dari kerajaan, dari istana Fir'aun laknatullah alaihi. Tapi ternyata air sungai adalah makhluk. Dia menghanyutkan atas perintah Allah. Kalau Allah katakan dah hanyut, gak hanyut, Pak. Justru itu keranjang berjalan menyusuri sungai. Seperti ada mesinnya, Pak. Air sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Akhirnya keranjang tadi dibawa kemana? Ke dalam pekarangan istananya Fir'aun laknatullah alaihi. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak, hadirin mulia, apapun, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Hari ini orang bisik-bisik nih, ini kalau ada vaksin ini selesai masalahnya, hilang penyakit. Bapak percaya vaksin bisa menghilangkan penyakit? Syirik yang terus. Iya, Pak ya. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, umurnya sama, sakitnya sama, obatnya sama, dokternya sama, makan obat, satu sembuh, satu mati, Pak. Siapa yang menyembuhkan? Mana suaranya, Pak? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang mematikan? Jadi kalau orang mati, kenapa dia mati? Karena Allah matikan dia. Kenapa dia mati? Habis rezekinya dia makan. Gak ada urusannya kematian dengan penyakit, Pak. Hati-hati, Pak. Hari ini banyak orang kesyirikan, Pak. Ini pandemi ini hari ini ujian iman, Pak. Orang beriman dia bahagia dengan pandemi karena dia yakin ada di balik ini pasti ada hikmahnya. Kita
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik. Kadang-kadang Allah berikan kita satu musibah untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Orang beriman happy terus, husnuzon kepada Allah terus, sangka baik kepada Allah. Ya, ini ujian iman, Pak. Dengan adanya pandemi, ada orang semakin dekat dengan Allah, ada orang semakin jauh dari Allah. Kita masuk yang mana, Pak? Yang tadinya yakin toko ngasih rezeki, tahu-tahu tokonya ditutup, Pak. Baru terbuka matanya, ternyata yang ngasih rezeki bukan toko, tapi siapa? Allah ternyata. Di PHK, bertahun-tahun dia hidup dalam kesyirikan, dia yakin rezeki datang dari pabrik. Tahu-tahu di PHK, Pak, bengong di rumah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak mati? 4 bulan, kok pada duit, tambah banyak duit. 5 bulan, kok beli mobil. 6 bulan, kok beli rumah. Baru dia sadar yang memberi rezeki adalah Allah, bukan pabrik itu. La ilaha illallah. Bani Israel itu dikarantin 40 tahun, Pak, di lembah Tin. Tidak bekerja, tidak ke sawah, tidak ke ladang, tidak bertani. Mereka hanya berzikir, sujud, berdoa, berzikir, sujud, doa kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada Bani Israel? Manna dan salwa, makanan dari surga. Nah, jadi Allah Ta'ala ini hari ini mau hendak memberi kita surprise, Pak. Kejutan-kejutan. Benar, Pak. Saya yakin masing-masing kita punya pengalaman iman. Ya, bagaimana cara Allah memberi rezeki tanpa bersusah payah. Bagaimana cara Allah Ta'ala memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang ngasih rezeki, Pak? Selain Allah bisa nggak? Nah, itu yang iman, Pak. Kalau ada orang bicara begini, Allah yang ngasih rezeki tapi bekerja, ini syirik, Pak. Terus yang betul bagaimana? Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Lah terus kalau gitu kita nggak usah kerja dong. Oh, bukan begitu. La natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Faham, Pak? Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, Pak, dilemparkan pakai ketapel ke dalam api, nggak terbakar. Tiba-tiba pernah iblis laknatullah alaih datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia bilang, "Hai Isa, apakah engkau yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan?" "Aku yakin, wahai iblis." "Kalau begitu naik ke puncak gunung, kamu loncat ke dalam kawah gunung itu." Kalau kamu yakin Allah yang mematikan, selain Allah tidak bisa mematikan, kau naik ke puncak gunung, ke kawahnya, loncat ke dalamnya. Apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam? Loncat? Tidak. Kata Nabi Isa alaihissalam, siapalah aku? Aku hanyalah seorang hamba Allah. Tidak layak, tidak pantas aku menguji Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu diuji Allah, Pak, bukan dia yang loncat sendiri, Pak. Paham ya? Kalau antum sengaja tutup toko terus duduk di rumah, nggak ada masalah, terus bilang Allah ngasih rezeki, itu namanya bodoh, Pak. La natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Paham? Coba diulang kalimat ini, Pak, ini penting nih. Meninggalkan asbab haram. Mana suaranya? Ayo. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. La ilaha illallah. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, berdagang, ke sawah, ke ladang, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Tapi bila mana satu hari tak mampu lagi kita bekerja dengan keadaan-keadaan seperti hari ini, banyak diuji sama Allah, Pak, orang-orang di masjid. Ada orang dengan adanya pandemi, Pak, semakin rajin ke masjid. Ada orang yang nggak ke masjid sama sekali, Pak. Meskipun dia sholat dengan madhab WHO, jarang-jarang. Sholat di tempat saya itu pernah saya protes, Pak.
Sholatnya jarang-jarang, habis sholat datang ustadz, kawan saya, foto rapat-rapat. Saya bilang, otak kalian di mana? Kalian sholat jarang-jarang, toko berfoto, kalian rapat-rapat di dalam masjid. Nah, kalau jarang-jarang jaga komitmen lah dengan jaga jarak. Nah, tapi hari ini kadang-kadang kita tidak menggunakan akal rasional kita hadirin. Tapi nggak apa-apa lah. Istighfar aja banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Jangan sampai asbab ujian ini semakin jauh dari Allah, semakin malas-malasan sholat. Mesti semakin banyak waktu baca Quran. Betul nggak Pak? Dengan adanya sholat di masjid enak sekarang Pak, Masya Allah. Masjid jadi bersih. Dengan ada gitu. Teman saya, wah dulu jorok banget orangnya, tapi setelah adanya corona Pak, tiap sebentar mandi dia. Wangi dia. Dulu papasan Pak nggak enak wangi baunya. Pas ada corona rajin mandi. Bercahaya wajah tiap sebentar, kumur-kumur cuci muka. Nah, banyak hikmahnya, banyak hikmahnya. Kita semakin menjaga kebersihan, kesehatan. Nah, ini sebetulnya ujian iman. Wanita-wanita disuruh menutup wajahnya, menutup aurat pakai masker. Bahkan bukannya wanita, laki-laki pun pakai masker sekarang. Tapi banyak yang salah paham. Dia pakai masker, jilbab tadi dia pakai. Sama corona dia takut, sama Allah nggak takut. Dia sebentar cuci tangan, kumur-kumur cuci muka, tapi nggak berwudu. Nah, ini ujian iman hadirin mulia. Maka come back to Allah. Kembalilah kepada Allah sekarang juga. Karena nggak ada lagi waktu hadirin mulia. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan saja nih ya. Kehidupan di dunia ini nggak lama Bu. Pak, kehidupan di dunia ini sebentar saja, 60-70 tahun saja. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita semua akan tinggalkan ini dunia. Malaikat maut itu nggak punya perasaan Pak. Tiap hari menatap wajah kita 70 kali, every day. Satu hari ini malaikat itu mungkin udah 50 kali lihat muka kita. Malaikat maut. Suatu hari lagi akan lagi live kayak gini nih, dari Sulaiman lewat udah. Suatu hari lagi orang telepon kita nggak ada yang jawab, orang WhatsApp nggak ada yang reply, nggak ada lagi update di Instagram, di YouTube, nggak ada lagi, finish semua. Maka sebelum mati, tinggalkan jejak kebaikan sebanyak mungkin. Menulislah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, buat karya yang baik-baik. Kenapa? Supaya kita kalau berangkat nanti kita pergi, kebaikan itu tertinggal dan dilihat orang dan kita dikenang oleh manusia sebagai orang baik. Siapa orang hebat hadirin? Orang yang ketika tutup usia, buku catatan amal yang nggak ditutup. Usianya berakhir. Tutup usia, tapi buku catatan amalnya terus terbuka, mengalir sampai hari kiamat. Dari mana? Dari royalti, pahala dari orang-orang yang mengikuti ajakannya, dari orang-orang yang membaca tulisannya. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga difahami pembicaraan singkat kita nih. Saya berharap di setiap majelis yang saya kunjungi, semua orang yang mendengarkan faham kalau dia harus menjadi dai, dia harus menjadi daiyah. Apa yang antum dengar hari ini malam ini, sebentar mungkin sayup-sayup terdengar suara saya. Amalkan, sampaikan. Jangan remehkan kok. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, kata Rasulullah SAW. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu orang saja. Coba kita pikir, puluhan tahun kita hidup di dunia, sudah berapa orang yang bersyahadat di tangan kita? Sudah berapa orang dapat hidayah asbab kita? Kalau belum, apa yang kita buat? Apa pernah kita buat? Apa pernah kita usaha? Kalau sudah usaha tapi tak ada yang ikut, jangan sedih juga. Karena memang ujiannya begitu kadang-kadang dakwah ini Pak. Nabi Lut itu udah ada pengikutnya Pak. Cuma anak perempuannya yang ikut, istrinya pun menentang dakwahnya. Nabi Nuh 950 tahun, anak istrinya nggak dapat hidayah. Tapi apakah Nabi Nuh tidak berdakwah? Nabi Nuh berdakwah. Hari ini ada orang kalau anak istrinya nggak dapat hidayah terus dia, kamu urus anak istrimu dulu, jangan dakwah-dakwah. Ini orang bodoh Pak, orang yang salah paham. Karena perintah Allah itu cuma menyampaikan agama ke telinga manusia, bukan memberi hidayah. 124.000 orang Nabi berkumpul, seluruh Nabi berkumpul. Kemudian mereka siang dan malam berusaha
untuk memberi hidayah satu orang manusia tak akan mampu tanpa izin Allah. Kalau bisa manusia beri hidayah manusia, tentu Rasulullah beri hidayah pamannya, tentu Nabi Ibrahim akan beri hidayah ayah ibunya. Tapi ternyata tidak ada satu orang manusia pun, bahkan Nabi pun, yang mampu memberi hidayah. Siapa yang memberi hidayah, Pak? Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Hari ini kita duduk di istana Allah, duduk di rumah Allah, di saat orang-orang sibuk dengan dunia. Kita salat maghrib berjamaah, kemudian duduk mendengar majelis ilmu. Nggak main-main, Pak. Siapa yang melangkahkan kaki dia ke majelis ilmu, kata Nabi SAW, maka Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Allahu Akbar. Ini orang-orang pilihan Allah Ta'ala semua. Maka saya ingatkan ya, ajak orang sebanyak mungkin, ajak. Tugasnya dorong, bukan geser, Pak. Kalau menggeser itu tugas Allah. Jangan gara-gara tidak bergeser itu batu, kita berhenti mendorong. Paham? Gara-gara orang tidak mau ikut kita, kita berhenti berdakwah. Tidak. Ajak terus, sampai kapan? Sampai dia mati atau sampai kita mati. Berhenti dakwah. Ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu, Pak. Saya punya teman di Bali, orang Jerman, Pak. Seumur hidupnya, sampai hari terakhir dia mau meninggal dunia, dia dalam keadaan kafir. Kalau saya jumpa dengan dia, saya dakwah, hey brother, become a Muslim please. Islam is good. No, Islam is ISIS, Islam terrorist. I don't like Islam monster. I don't like Islam radical. No good, Islam no good. You see TV, you see this, kill, cut, bomb Islam. No good, I don't like Islam. Tiap ketemu dia caci maki Islam. Tapi sama saya bilang, brother, you look at me brother. Kamu lihat aku, I'm Muslim, aku Muslim. Kamu lihat aku, lihat teman-temanku semua, we are very good, beautiful. Islam is indah. Saya cerita sama dia, saya cerita tentang Rasulullah SAW. Enggak mau Bang, enggak mau. Terus setiap ketemu saya dakwah, sampai satu hari saya ditelepon sama dokter. Dia bilang, Pak Ustadz, dari Sulaiman, iya, ini ada temannya lagi di rumah sakit, bisa nggak datang ke Bali? Dia sebut-sebut nama Ustadz. Datang, dia kena kanker, Pak, kena kanker lambung. Maka saya usahakan datang. Waktu itu saya ada konser di Bali sama Opik di LP Korobokan. Selesai itu saya berangkat ke rumah sakit. Betul dia lagi kurus, habis di kemoterapi semua, habis badannya dia, bule tadi. Terus saya bilang sama dia, hai brother, ya, mata dia berkaca-kaca. Saya bilang, what's up brother, kenapa kamu begini? Dia bilang, kenapa kamu gak bilang? Dia bilang, I scared to die Sulaiman, aku takut mati. Saya bilang, takut mati, nggak takut mati. Everybody will die brother. Kan? Kayak lagu saya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di atas mati, yang di belakang mati, yang di tengah, yang ceramah mati. Yang perlu kamu takutkan, kamu mati dalam keadaan buruk. Brother, please become a Muslim. You look at my eyes, kamu lihat mataku. You shake my hand, I will promise you, aku berjanji kepadamu, kamu you said this kalimat syahadah, you become a Muslim, I promise you heaven. Allah subhanahu wa ta'ala will waiting for you. You will go with smile brother. Kamu akan pergi dengan tersenyum. Jam 4 sore, wallahi saya syahadatkan dia, Pak. Jam 4 sore dia bersyahadat, nangis dia. Can you tell me we are Muslim? You are Muslim? Yes, I'm Muslim. We are Muslim Sulaiman. We are Muslim Sulaiman. Selesai dia bersyahadat, saya pulang, Pak. Habis sholat isya dapat telepon, dia meninggal dunia dengan tasbih di tangannya. Takbir. Maka jangan pernah menghina siapapun. Jangan pernah mencaci maki pelaku maksiat. Karena kalau satu hari Allah beri dia hidayah, dia bertaubat, menangis, menetes air mata dia, satu tetes air mata akan padamkan api seluas samudra. Beruntung sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu. Coba lihat, tengok ke belakang 10 tahun lalu, 15 tahun, 20 tahun lalu, siapa dari Sulaiman? Sampah. Mungkin ibu-ibu kalau ketemu saya ludahin, siapa nih orang gila ini. Tapi asbab dakwah, ada orang yang menangis, ada orang yang mengajak dengan kelembutan, dengan kasih sayang, memotivasi, memberi harapan, bukan mencaci maki. Akhirnya saya jatuh cinta dengan Islam. Kan hari ini Pak, dikit-dikit kamu tukang mabuk, kamu bertato.
Orang bertato ini bukan orang jahat, Pak. Yang jahat itu orang yang mencaci orang bertato, itu orang jahat. Paham, Pak? Jangan kita mentang-mentang sudah haji, umroh, sudah ini semua, sudah bangun masjid, sombong. Tangisan seorang pendosa lebih dicintai Allah daripada kesombongan seorang ahli ibadah. Gak main-main, Pak. Allah mencintai tangisan seorang pendosa daripada tasbihatnya satu orang saleh. Kenapa? Tangisan taubat seorang pendosa akan menyelamatkan dari jahanam, tapi tasbihatnya orang-orang saleh hanya akan membuat derajatnya semakin tinggi di surga. Dia sudah akan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Allah beri kita hidayah, Allah beri kita iman, Allah beri kita pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik-baik, jumpa dengan ulama, datang ke majelis ilmu, jumpa dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Itu rezeki dari Allah, Pak. Ya. Terus ini ujian juga. Jangan mentang-mentang kita sudah rajin ke masjid, sudah pakai sorban, sudah pakai hijab, sudah pakai niqab, terus lihat orang yang belum berhijab, terus kita merasa lebih baik dari dia. Tunggu dulu. Tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jangan hanya gara-gara dosa kita berbeda tak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Wallahi jangan, Pak. Tidak boleh sombong, Pak. Maka letakkan diri di bawah rumput. Ini akhlakul azimah, akhlaknya Rasulullah SAW, akhlak yang tinggi. Nabi selalu merendahkan diri beliau di hadapan Allah. Tawadhu, ini penting nih, Pak. Tawadhu. Siapa orang yang tawadhu? Ulama sampaikan orang yang tawadhu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Itu cara kita memandang. Allah beri dua mata. Satu mata lihat kebaikan orang, satu mata lihat keburukan diri sendiri. Jangan kita tertipu, hadirin sekalian. Rajin kita baca Quran, rajin kita majlis, kemudian kita menggibah para pelaku maksiat. Maka saya gak heran, Pak, banyak preman-preman ketika dapat hidayah, kemudian dia menjadi wali Allah, dia menjadi orang-orang saleh, dia menjadi hafiz Al-Quran, dia menjadi ulama hebat. Kenapa? Karena ketika dia masih bermaksiat, Allah transfer begitu banyak pahala kepada beliau, kepada mereka. Pahala siapa? Pahala orang-orang saleh yang menggunjing mereka, yang menggibah, yang menghina mereka. Hati-hati, Pak, jangan sampai bangkrut kita nanti, Pak. Jadi orang-orang kafir itu diapain? Bukan dicintai, Pak. Orang kafir dikasihani, disayangi, kasihani. Mereka bukan musuh kita, mereka lahan dakwah kita. Hari ini satu dunia, Pak, satu dunia membenci, melaknat Macron, betul nggak? Termasuk saya. Memboikot produk Prancis. Oh, satu dunia. Kenapa? Dia hina Rasulullah. Antum kalau nggak marah, nggak bergerak hati sedikit, yang penting nggak ada iman, Pak. Tapi ingat, yang dihina itu kesalahan dia, bukan orangnya, Pak. Kalau orangnya saya doakan, ya Allah, semoga Allah beri Macron hidayah masuk Islam, ya Allah. Berapa banyak para pembenci Islam itu yang bikin film fitnah itu, yang orang Belanda, Ciwilder, siapa namanya, masuk Islam hari ini. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kalau ada nabi setelah aku, Umar nabinya. Jangan main, Pak. Sekarang terbaring di sisi Nabi di Madinah. Di dalam rumah Rasulullah itu ada 3 kuburan, 3 makam, Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka jangan pernah menghina para pendosa. Jangan pernah menilai orang dengan apa yang kita lihat tahun lalu. Bagaimana pendapat ente tentang si fulan? Ah, bajingan itu anak tuh. Kenapa? Tukang mabuk dia. Dari mana kamu tuh? Tahun lalu aku temani dia. Aku sama-sama juga. Terus udah benar itu orang tuh. Jangan, Pak, jangankan tahun lalu. Jangan kamu nilai orang dengan apa yang kau lihat tadi malam. Tadi malam dia maksiat, mungkin saja tadi pagi dia bertaubat. Innallaha yuhibbul mutawwabina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan hanya ampunan Allah yang akan mereka dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Ya, paham, Pak?
Nah, jadi itulah ini kaji hati nih Pak. Hati ini hati-hati dengan hati Pak. Hati-hati yang ikhlas, dia tak terkesan dengan penilaian orang Pak. Dipuji nggak senang hati, dibuli nggak sakit hati. Itu hati yang ikhlas. Tapi kalau masih pengen dipuji orang, berarti hati kita perlu diluruskan lagi. Tasdiqun niyah, luruskan niat kita. Alhamdulillah hadirin sekalian, saya baru saja sampai dari Jakarta. Dan kemarin kami berkeliling Sumatera naik mobil 40 hari 40 malam Pak. Kurang lebih 3 mobil kita konvoi safar dakwah dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Baru sampai 2 malam yang lalu. Kemudian tadi pagi kami lanjutkan ke Semarang. Naik mobil, ini jalan darat ya Pak. Nyetir sini. Dan besok pagi insya Allah subuh-subuh kita akan kemana? Kemana Pak? Purworejo, Wonogiri. Kita akan ada ke satu kampung di sana. Kita akan menjumpai saudara muslim di sana. Teman-teman FKAM membuat sumur Pak. Ini sedekah yang terbaik, membuat sumur. Ya. Sedekah air itu sedekah yang terbaik, bisa untuk minum, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi. Ya, insya Allah besok subuh kita jalan ya jam 5 ya. Habis waktu. Oh ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, banyak yang mau saya sampaikan, banyak yang mau saya ceritakan, tapi waktu kita sangat terbatas, maghrib sampai isya. Biasanya kalau saya tausiah nih Pak 1,5 jam, 1 jam itu baru pemanasan Pak. Ini baru setengah jam kita harus berhenti. Jadi Bapak Ibu kalau mau dengar lagi, nonton di YouTube ya, dari Sulaiman dan Sahabat, tapi jangan lupa di subscribe ya. Dari Sulaiman. Itu dari saya hadirin sekalian, semoga Allah beri kita hidayah. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.